Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Lihi dengan NIM 22650015. Saya berasal dari kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk dapat mempresentasikan tugas Visual Basic Studio 2010, yaitu membuat aplikasi biodata sederhana. Oke, pertama-tama yang kita lakukan yaitu membuat project baru. Klik New Project. Setelah itu pilih Windows Form Application. Dan kita ubah namanya menjadi tugas biodata sederhana. Setelah itu kita klik OK. Dan muncul tampilan seperti di layar. Oke. Ini merupakan form 1, tempat di mana kita akan membuat latarnya. Dan di sini juga ada beberapa bagian. Pada sisi kiri ada toolbox. Toolbox berguna untuk mengisi form 1, mengisi form. Dan ada juga properties yang berguna untuk mengedit dari apa yang kita masukkan di form 1. Oke. Selanjutnya, untuk membuat biodata sederhana atau KTP, kita perlu menambahkan judul. Kita klik label dan masukkan ke form 1. Di sini labelnya tertulis label 1. Kita dapat ubah dengan cara masuk ke properties. Pada bagian teks kita ubah menjadi aplikasi biodata sederhana. Oke. Untuk mengubah ukuran font dan bentuk huruf, kita bisa masuk ke properties juga, bagian font, dan klik titik 3 bagian kanan, ujung. Pilih ukuran yang diinginkan. Kalau untuk judulnya itu, saya memilih ukuran 16 dengan jenis huruf reguler. Klik font size reguler. Klik OK. Setelah itu bawah ke tengah. Oke. Setelah itu pada KTP kan ada bagian-bagian seperti nama, nick, dan sebagainya. Untuk menambahkan perangkat-perangkat itu, maka kita tambahkan lagi label baru. Ada label 2. Sini namanya label 2. Kita ubah seperti tadi. Tapi saya di sini mau mengcopy dulu agar mempersingkat waktu. Mungkin saya lanjut setelah labelnya lengkap. Oke. Saya telah mengatur labelnya. Jadi, untuk mengubah namanya tadi seperti tadi. Klik pada bagian label yang ingin diubah namanya, masuk ke properties, label 2-nya diganti menjadi nick. Setelah itu, ubah fontnya. Kalau untuk nick agak lebih besar sedikit. Label 3, ganti namanya menjadi nama. Oke. Mungkin saya akan lanjut seperti. Oke, setelah kita edit, mungkin saya akan mengubah ukuran huruf dari masing-masing pilar dengan cara blok semuanya, masuk ke font pada properties, klik titik 3 dan pilih ukuran 10. Oke, itu untuk mempermudah dan mempercepat dalam mengisi biodata. Begitu pula dengan golongan darah ini. Kita ubah saja ukurannya. Oke.
Setelah itu kita tambahkan titik 2 pada setiap depan judul. Masih menggunakan label juga. Masuk ke sini dan titik 2. Kita kasih ukuran 11. Jadi tinggal di copy saja ke yang lain. Oke, setelah kita tambahkan titik 2, selanjutnya kita memasukkan text box. Pada bagian toolbox cari text box. Masukkan di depan nick. Oke. Tinggal di copy saja untuk mempercepat waktu. Oke, maka hasilnya akan seperti di layar. Setelah itu, kita perlu untuk memasukkan button atau sebagai tempat penginputan. Kita klik button, masuk ke sini, button 1. Button 1 kita ganti namanya menjadi input. Sesuaikan. Kita ubah ukuran fontnya. Setelah itu kita tambahkan lagi button kedua. Dengan nama pilih foto. Setelah itu kita masukkan picture box untuk tempat penyimpanan foto nanti. Setelah itu pada bagian atas ada segitiga. Kita klik, kita pilih pada bagian size mode ini kita pilih zoom. Oke. Untuk mengubah background menjadi KTP, kita perlu masuk ke properties, background image. Kita ubah, klik titik 3, masuk ke local resource, import, dan pilih KTP, gambar KTP. Klik open. Oke. Tampilan di sini masih terbagi menjadi 4. Maksudnya gambar KTP-nya masih terbagi menjadi 4 bagian. Cara untuk menjadi satu saja, kita masuk ke background image ini. Kita ganti menjadi stretch. Oke. Dan untuk pas fotonya ini kita ubah. Oh sorry. Kita ubah. Jadi button highlight. Oke. Oke. Setelah itu kita masuk ke form kedua dengan cara klik project, add Windows form. Masuk ke form kedua. Pada form kedua ini kita membuat sama seperti yang ada di form 1 tadi. Mungkin kita bisa mengcopy saja.
Oke, pada form 2 ini kita tidak lagi menggunakan text box, tapi kita masuk ke label baru lagi. Di depan ini kita isi label ke 30. Begitupun seterusnya. Ya, begini tampilannya. Setelah itu kita masukkan lagi button. Button 1 kita beri nama close. Dengan ukuran 11. Dan kita buat lagi button kedua. Dengan nama pilih foto. Setelah itu masukkan picture box. Oke, setelah itu kita mengganti background. Oh, sebelum itu kita memilih dulu jenis size mode. Zoom. Dan kita mengganti background seperti pada form 1. Setelah itu kita masuk ke form 1 tadi. Kita klik 2 kali pada bagian input. Dan di sini kita memasukkan dim. Ini as string sama dengan text box 1 titik text, enter, dan kita buat lagi sama seperti yang lain, dim nama as string sama dengan text box 2. Titik text. Oke, jadi untuk mempersingkat kita tinggal mengcopy saja dan menggantikan bagian nama dan bagian text box-nya. Oke, setelah seperti ini maka kita enter dan kita tulis lagi form 2 titik label 30. Kenapa label 30? Karena pada form 2 ini kita akan menginput di label 30. Jadi mereka memang berhubungan. Titik text sama dengan text box. Text box 1 titik text. Oke, begitupun seterusnya. Ini berguna untuk menghubungkan antara form 1 dan form 2. Text dengan text box 2 titik text. Oke, jadi tinggal kita copy saja dan kita ubah pada labelnya dan text box-nya untuk menghubungkan antara
form 1 dan form 2 nantinya. Oke, setelah seperti ini maka kita enter dan kita tulis form 2 titik show. Buka kurung, balas kurung. Oke. Ini berguna untuk menampilkan form 2. Setelah itu kita masuk lagi ke form 1. Oh iya, sorry. Ini merupakan tempat inputan pada form 1. Sedangkan ini merupakan form 1. Tempat dimana kita hanya maksudnya mengisi tanpa inputan. Oke, setelah itu kita klik 2 kali pada button pilih foto ini. Ya, dan kita tinggal paste saja. Seperti ini. Ini merupakan penghubung untuk dapat menampilkan gambar pada bagian foto ini. Oke, pada inputan form 1 mungkin telah selesai. Kita masuk lagi ke form 2. Form 2 kita klik 2 kali pada bagian pilih foto. Kita hapus saja yang tidak dibutuhkan. Dan kita tap paste. Pada bagian stretch image ini kita mengganti dengan zoom. Dan kita enter. Kita tulis lagi form 1 titik show untuk menampilkan form 1. Dan form 2 ini pada pilihan close kita isi inputan mi titik close, buka kurung, balas kurung. Seperti ini untuk menutup inputan nanti. Kita running lagi kembali. Kita isi seperti tadi. Oke, setelah itu kita klik pilih foto. Pilih foto yang diinginkan. Setelah itu input. Dan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita pilih foto lagi pada bagian ini. Pilih foto, open. Ya. Dan inilah hasil dari inputan kita. Mungkin itu saja. Setelah itu kita close untuk menutup. Oke. Maka di sini nyatakan bahwa kita berhasil untuk inputannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan hari ini. Terima kasih karena telah menonton. Saya Taufik Lihi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.